Nafas panas melonjak deras di hati Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah perasaan kuat yang membuat darahnya mendidih, seolah terbakar. Terbakar dalam api. Inilah yang dirasakan Qin Chen saat ini. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, kekuatan biasa tidak dapat membuat gelombang apapun di tubuh fisiknya, tapi sekarang, kekuatan ini sebenarnya bisa mengaktifkan darah di tubuhku. Gumam Qin Chen, dengan hati-hati memahami kekuatan ini dan terdiam. Sekarang, semua orang di kejauhan memandang Qin Chen dengan mata terbelalak dan kegembiraan. Menurut penjelasan leluhur Tuoba, jika Anda ingin menguasai Istana 10 Kesengsaraan, Anda harus melewati setidaknya 3 ujian sebelum Anda dapat memiliki sedikit kendali atas itu. Baru saja, Qin Chen jelas telah lulus 3 ujian tersebut. Mungkinkah dikatakan bahwa Qin Chen sudah bisa mengendalikan istana ini? Leluhur Tuoba, bisakah Istana 10 Kesengsaraan ini dikendalikan oleh Qin Shaoxia? Ucap penguasa Istana Kegelapan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Leluhur Tuoba menyipitkan matanya dan menatap ke depan dengan hati-hati, sulit untuk mengatakannya. Dia menggelengkan kepalanya, beberapa informasi tentang Istana 10 Kesengsaraan hanyalah rumor, karena sangat sedikit orang yang pernah melihat harta karun ini. Bahkan saat itu, saya hanya mendengarnya dari beberapa legenda dan belum pernah benar-benar melihatnya. Hanya dugaan dari dunia luar bahwa hal itu dapat sedikit dikendalikan dengan melewati 3 tes. Mengenai berapa banyak ujian yang diperlukan untuk bertahan hidup, saya khawatir hanya mereka yang benar-benar menerima ujian tersebut yang dapat memahaminya. Semua orang mengangguk. Baiklah, pada saat ini, suara yang menghina terdengar. Menurutku kalian benar-benar membosankan. Kalian selalu mendiskusikan berapa banyak ujian yang harus kalian lewati untuk mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan. Apakah ini masuk akal? Sama sekali tidak ada artinya. Ucap Hong Huang Zulong tampak bangga, sebagai Tuan Chen, jika dia gagal lulus 10 ujian dari Aula 10 Kesengsaraan, itu akan dianggap sebagai kesalahan dan memalukan. 10 tes. Di sampingnya, penguasa Istana Anyu dan yang lainnya memandang Hong Huang Zulong dengan bodoh. Sebelumnya, penguasa Istana Anyu yang telah mencapai puncak transenden tingkat kedua, tetapi dia bahkan tidak dapat lulus ujian tingkat ketiga. Namun, Hong Huang Zulong mengatakan bahwa Qin Shaoxia dapat lulus ujian tingkat ke-10. Apakah ini mungkin? Tingkat ketiga dan tingkat ke-10, ini bukan hanya superposisi numerik, ini jelas merupakan transendensi yang tidak dapat dicapai. Bahkan leluhur Tuoba di samping memasang ekspresi keheranan di wajahnya, karena apa yang dikatakan Hong Huang Zulong terlalu mengejutkan. Kenapa, Pak Tua Tuoba, apakah kamu juga tidak percaya? Melihat kemunculan leluhur Tuoba, Hong Huang Zulong hanya bisa mengerutkan kening. Tidak heran kamu berhasil menembus transenden tingkat ketiga dan kemudian jatuh. Biar ku beritahu, penglihatanmu tidak cukup baik. Ucap Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya, lihat saja dengan mata terbuka lebar. Jika Tuan Muda Chen gagal lulus 10 ujian dari Aula 10 Kesengsaraan nanti, itu hanya berarti satu hal, yaitu Tuan Muda Chen tidak punya ketertarikan untuk lulus. Oke. Berhenti bicara dan biarkan Chen berkonsentrasi untuk lulus ujian. Saat ini, Chen Sisi tiba-tiba mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu. Qin Chen dalam bahaya, dan Hong Huang Zulong membuat terlalu banyak suara di sini. Hong Huang Zulong tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Ahem, baiklah Nyonya, naga tua ini akan tutup mulut sekarang." Hong Huang Zulong buru-buru menutup mulutnya. Dia masih takut pada wanita simpanan ini. Melihat ini, Tuan Istana Anyu melirik ke arah Fang Muling dengan cemas, dan mau tidak mau mengirimkan pesan, "Linger, wanita Qin Shaoxia tampaknya sangat kuat. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan dan kamu harus bersikap sopan, oke?" "Ayah, apa yang kamu bicarakan?" Ucap Fang Muling wajahnya langsung memerah. Penguasa Istana Anyu tampak serius, "Hei, ayahmu bahkan memberimu hadiah pertunangan. Apa kamu tidak melihatnya?" Bahkan leluhur keluarga Tuoba sangat menyukai Qin Shaoxia. Bisa jadi melihat bahwa Qin Shaoxia memiliki bakat, dan mereka pastinya menjadikan teman terbaiknya. Jangan khawatir, ayahmu pasti tidak akan menipu putrinya. Selain itu, putriku juga wanita tercantik di wilayah Bintang 13 Selatan. Saya yakin visi Qin Shaoxia bagus. Ucap penguasa Istana Anyu tersenyum. "Ayah,
Jika ayah terus melakukan ini, putri ayah akan mengabaikanmu. Ucap Fang Muling tersipu malu, tapi terus menatap Qin Chen, tidak berani bersantai sama sekali. Dia mencubit ujung roknya dengan kedua tangan, dengan kekhawatiran di matanya. Penguasa istana An Yu tiba-tiba tertawa, dengar, meskipun kamu mengatakan tidak, apakah kamu masih jujur dengan tubuhmu? Sungguh, adakah yang perlu dipermalukan di depan ayah? Senyuman muncul di sudut mulut Tuan Istana An Yu. Sekarang, di depan Istana 10 Kesengsaraan, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam antusiasme yang kuat, dengan uap melonjak di sekujur tubuhnya dan seluruh tubuhnya menjadi merah. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Jadi begitu, setelah tenggelam dalam emosi fanatik, Qin Chen terus menganalisis kekuatan khusus ini dan akhirnya tiba-tiba terbangun. Saya akhirnya mengerti mengapa saya merasa sedikit familiar dengan Istana 10 Kesengsaraan sebelumnya. Itu adalah kekuatan reinkarnasi. Ujian Istana 10 Kesengsaraan sangat mirip dengan 10 tingkat reinkarnasi. Robeknya ujian pertama melambangkan angin di dalam air, api dan angin dalam reinkarnasi 10 kali lipat. Robeknya angin mengandung makna ruang yang mendalam. Kerusakan telak pada pengujian kedua seharusnya adalah tanah di tengah bumi, air, api, dan angin. Tebal dan tak terbatas, besar dan cerdi. Dengan cara ini, keganasan ujian tingkat ketiga ini seperti air dalam reinkarnasi tingkat ke-10, mengalir deras sejauh ribuan mil, berjatuhan tanpa henti, dan keganasannya tidak terbatas. Maka fanatisme saat ini seperti api di bumi, air, api dan angin, begitu ganas dan kuatnya hingga dapat membakar orang. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba terbangun, dan pelangi yang mengejutkan tiba-tiba muncul di matanya. Dalam sekejap, Qin Chen mengambil langkah maju, dan fanatisme tak berujung yang awalnya menyelimuti dirinya tiba-tiba bergabung ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya ketika dia mengaktifkan kekuatan reinkarnasi api. Pada saat yang sama, Istana 10 Kesengsaraan mulai berputar dengan ganas lagi, rune kelima tiba-tiba terbentuk, dan sepasang pupil yang dalam tiba-tiba terbuka. Tingkat kelima, seru orang-orang di sekitar. Hehe, aku baru saja memberitahumu bahwa tidak sulit bagi Tuan Chen untuk lulus ujian. Ucap Hong Huang Zulong menyeringai, tetapi ketika dia melihat Chen Sisi di sampingnya, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Jika tebakanku benar dan 10 percobaan mewakili 10 reinkarnasi, lalu apa tingkat kelima? Di bawah penderitaan aula 10 kesengsaraan ini, Qin Chen benar-benar menunjukkan ekspresi antisipasi di wajahnya. Saat sepasang mata kelimanya tiba-tiba terbuka, Qin Chen merasa bahwa dia tiba-tiba berada di ruangan yang hangat, dengan tempat tidur empuk dan bau yang menakjubkan. Ada beberapa sosok yang menjulang di tempat tidur. Sosok-sosok ini semuanya sangat anggun. Mereka mengenakan kain kasa tipis, memperlihatkan kulit mereka yang cerah dan kemerahan. Mereka bersandar di pelukan Qin Chen, membelai tubuh Qin Chen. Ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba membeku. Pada saat ini, mata Qin Chen penuh dengan godaan. Wanita menawan bersandar padanya satu demi satu. Ada yang dewasa, ada yang seksi, ada yang belum dewasa. Mereka memiliki gaya dan perilaku yang berbeda-beda. Wanita-wanita ini semua melemparkan diri mereka ke pelukan Qin Chen dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka harum dengan nefrite dan meneteskan keringat, kain kasa di tubuh mereka jatuh perlahan, memperlihatkan tubuh anggun mereka. Tidak ada orang yang tidak mau ingin benar-benar tenggelam di dalamnya, tidak mau melepaskan diri. Chen, aku menginginkannya, berikan padaku. Suara lembut terdengar, dan seorang gadis mencium tubuh Qin Chen dengan bibir merah, membuat seluruh tubuh Qin Chen gemetar. Apa-apaan ini? Gumam Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah menyangka tes kelima akan seperti ini. Mungkinkah tes ini sesuai dengan tes ilusi dalam 10 reinkarnasi? Pikir Qin Chen duduk kokoh seperti batu, tubuhnya tidak bergerak, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Jadi selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan korespondensi lainnya. Kecantikan memang merupakan godaan yang paling membuat ketagihan di dunia. Sayangnya, jika Anda menggunakannya pada saya, Qin Chen, Anda menggunakan orang yang salah. Kata Qin Chen tersenyum dingin. Saya, Qin Chen, seorang pria sejati, bagaimana saya bisa tergoda oleh kecantikan? Konyol, ucap Qin Chen tetap diam seperti gunung,
membiarkan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya merangkak di atas tubuhnya dan terus berkeliaran. Dia hanya mengerutkan kening, menahan napas dan berkonsentrasi, menjaga hati lurusnya tanpa gangguan apapun. Chen Lang, kamu sangat tidak berperasaan. Chen Lang, bisakah kamu berhenti melakukan ini pada kami? Kami hanya ingin melayanimu, dan kami tidak ingin meninggalkanmu selamanya, Chen Lang. Ucap wanita dengan gaya berbeda dari semua ras di alam semesta berseru, membelai dada Qin Chen dengan tangan giok ramping mereka, mencoba menyentuh hati Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak tergerak. Saya akan bertahan, ucap Qin Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Di dunia luar, Hong Huang Zulong dan yang lainnya menatap Qin Chen, dan menemukan bahwa Qin Chen tampaknya terpana di bawah campur tangan bencana kelima, tidak bergerak, dan alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Chen, pasti sangat kesakitan sekarang. Gumam Chen Sisi dan yang lainnya mengepalkan tangan, sangat gugup. Tuan Muda Qin sangat kuat. Ujian kelima ini pasti jauh lebih menyakitkan daripada 4 tingkat sebelumnya. Tuan Muda Qin pasti menderita siksaan tanpa akhir saat ini, tetapi dia bahkan tidak mendengus. Dia benar-benar teladan bagi generasi kita. Gumam penguasa istana Anyu hanya bisa menghela nafas. Dia sangat terkesan. Di samping, Hong Huang Zulong juga gemetar, harta karun seperti itu cocok untuk dijinakkan oleh Chen Shao. Saya tidak ingin menanggung rasa sakit seperti itu, dan saya tidak ingin menanggung ujian kelima ini bahkan jika saya dipukuli sampai mati. Qin Chen, kamu harus bertahan, dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Di sisi lain, Fang Muling menatap Qin Chen dengan gugup di aula 10 kesengsaraan dan berdoa dalam hati. Pada saat yang sama, dia menatap mata tes kelima, mencoba mencari tahu situasi Qin Chen saat ini. Namun saat matanya bertemu dengan dua mata di wajah kelima istana 10 kesengsaraan, perasaan aneh menyelimuti Fang Muling. Untuk sesaat, Fang Muling merasa seperti berada di ruang ajaib, dan di ujung ruangan, ada beberapa cahaya redup dan bayangan berkelap-kelip. Di antara cahaya dan bayangan tersebut, ada sosok yang duduk bersila, yang terlihat sangat mirip dengan Qin Chen. Apa yang terjadi? Di mana aku? Gumam Fang Muling bingung dan berjalan maju selangkah demi selangkah, menuju cahaya dan bayangan yang menyilaukan. Pada tes kelima, Qin Chen benar-benar menahan rasa sakitnya. Karena perasaan ini begitu nyata sehingga orang tidak mau percaya bahwa itu hanyalah ilusi. Sentuhan akrab itu, efek langsung pada jiwa, membuat Qin Chen bahkan merasa bahwa dia tidak sedang dalam ujian sekarang, tetapi benar-benar berlama-lama dengan keindahan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, jatuh ke tanah yang lembut. Mungkin ini bukan fantasi. Sebuah ide muncul di benak Qin Chen. Lagi pula, dengan kekuatan mengerikan dari istana 10 kesengsaraan, tidak akan sulit untuk menciptakan dunia istimewa dan mendatangkan banyak wanita dari seluruh alam semesta. Siapa yang berani mengatakan bahwa ini pasti ilusi? Tidak, bagaimana aku bisa berpikiran seperti itu? Tiba-tiba, Qin Chen tiba-tiba terbangun dengan kaget. Itu sangat berbahaya. Saya hampir jatuh ke dalam ilusi. Gumam Qin Chen tahu betul bahwa begitu dia meragukan apakah tempat ini adalah ilusi, dia mungkin akan tenggelam sepenuhnya ke dalamnya dan tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Ini pasti ilusi, tidak ada kemungkinan kedua. Qin Chen berkata dalam hati dan tegas bahwa dia tidak tahu kapan ujian akan berakhir, jadi dia hanya bisa menahannya. Qin Chen. Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar, yang tiba-tiba menarik perhatian Qin Chen. Di hadapannya, sosok dingin perlahan muncul. Dia menoleh tak percaya. Siapa lagi kalau bukan Fang Muling? Melihat pemandangan Qin Chen dan wanita yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di depannya, wajah Fang Muling memerah dan dia buru-buru menundukkan kepalanya. Qin Chen, di mana tempat ini? Mengapa saya di sini? Ucap Fang Muling tidak berani menatap Qin Chen yang hampir telanjang di depannya, dan jantungnya berdebar seperti rusa. Bukankah Qin Chen ada di tes kelima? Bagaimana? Tiba-tiba Fang Muling tertegun, mungkinkah ini ujian kelima Qin Chen? Tidak masuk akal jika sekelompok orang begitu khawatir di luar, tapi orang ini sangat bahagia di sini. Sementara Fang Muling membuat tebakan dengan cemas, Qin Chen di sisi lain juga tidak bisa berkata-kata. Hanya saja, apa yang dilakukan aula 10 kesengsaraan ini? Itu hanya ilusi,
Tapi itu benar-benar memanifestasikan orang-orang di layar. Rasanya benar-benar tidak enak. Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Jika Fang Muling benar-benar ada di depannya, Qin Chen mungkin masih sedikit gugup dan menghindar, tetapi apa yang muncul di sini semua disimulasikan oleh ilusi. Tentu saja, Qin Chen tidak berniat mengelak sama sekali, tetapi menegakkan tubuhnya. Fang Muling kan, aku tidak peduli kenapa aku menyimulasikanmu di tes kelima ini. Aku tidak akan pernah tergoda olehmu. Aku akui kamu cantik, tapi aku, Qin Chen, tidak tertarik pada wanita cantik. Kata Qin Chen dengan tenang. Apa? Fang Muling kaget, apa maksud Qin Chen? Masih berpura-pura, oke? Ilusi ini menyimulasikanmu hanya untuk membiarkanmu merayuku. Ayolah, aku hanya ingin kamu merayuku, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan kekuatan hisap yang mengerikan lahir. Fang Muling berseru dan langsung tersedot di depannya oleh Qin Chen. Yah, sentuhannya cukup nyata. Sayangnya, betapapun aslinya, yang palsu tetaplah palsu dan tidak akan menjadi nyata. Ucap Qin Chen tersenyum dingin, apakah kamu tidak mencoba merayuku? Ayo, datang saja ke sini. Setelah mengatakan itu, Qin Chen mencium Fang Muling dengan ganas, lalu mengusapkan tangannya yang panas tepat di sepanjang rok Fang Muling. Tidak mau. Diserang oleh tangan besar Qin Chen, Fang Muling membeku dan berkata dengan panik, seluruh tubuhnya gemetar seperti kelinci kecil yang ketakutan. Masih berpura-pura, ucap Qin Chen tersenyum dingin, itu hanya bayangan yang berevolusi dari ilusi. Bukankah ujian kelima ini hanya untuk kamu merayuku? Mengapa kamu berpura-pura suci? Senyum sinis muncul di sudut mulut Qin Chen, tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, dan mencibir, saya mengerti. Ilusi ini sangat kuat, saya tahu bahwa yang paling disukai pria adalah perasaan ditolak dan disambut. Anda bisa melihatnya, dan Anda tidak bisa memakannya. Yang datang adalah yang terbaik, dan juga yang paling dikenang dan antusias. Sayang sekali saya, Qin Chen, tidak menerima ini. Tangan besar Qin Chen langsung menjelajahi tubuh Fang Muling bolak-balik, membelai setiap inci kulit halus dan lembab sehalus susu membuat orang ingin berhenti. Tubuh Fang Muling sedikit gemetar, seperti domba lemah yang diserang harimau ganas. Semakin kamu menjaga kesucianmu, semakin aku ingin kamu tahu bahwa aku, Qin Chen, jelas bukan tipe orang yang bisa dimanipulasi oleh ilusi. Kata Qin Chen tidak ragu-ragu dan menjelajahi Fang Muling. Istana, 10 kesengsaraan ini juga ingin merayunya dengan keindahannya. Konyol? Apakah dia, Qin Chen, seseorang yang bisa dirayu dengan mudah? Tidak, merasakan tangan besar Qin Chen menjelajahi tubuhnya dengan tidak hati-hati, seluruh tubuh Fang Muling gemetar, merasa malu sekaligus panas yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan ada sedikit harapan. Tidak, bagaimana aku bisa berpikir seperti itu? Wajah Fang Muling sangat merah hingga mencapai akar telinganya, dan kulit seputih salju di belakang lehernya bahkan lebih merah. Meskipun dia sangat terbuka terhadap dunia luar sebelumnya, dan bahkan menggoda Qin Chen, pada kenyataannya, dia adalah orang yang sangat konservatif dan pemarah, dan tidak pernah dengan mudah mengembangkan perasaan apapun terhadap orang lain selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, ketika tangan besar Qin Chen menjalar ke seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, perasaan itu begitu indah. Tapi naluri rasa malu dan keperawanannya membuatnya meringkuk tanpa sadar dan mengencangkan kakinya yang panjang dan mulus. Hei, kamu masih malu-malu saat ini? Ucap Qin Chen tersenyum jahat dan meletakkan tangannya tepat di sepanjang perut Fang Muling. Tidak, ucap Fang Muling tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Qin Chen mengerutkan kening dan berhenti sedikit, merasa sedikit bingung. Mengapa fantasi ini tidak berakhir? Berdasarkan penampilannya saat ini, jika Istana 10 Kesengsaraan benar-benar merupakan ujian bagi tekadnya, dia sebenarnya telah lulus ujian tersebut, karena meskipun dia mencoba untuk menyentuh Fang Muling saat ini, dia justru melakukan yang sebaliknya. Tidak ada gelombang dan impuls apapun. Dia memandang Fang Muling seolah sedang mengagumi sebuah karya seni. Namun kini setelah ia mencapai titik ini, tes kelima masih belum berakhir, dan ia belum memasuki tes keenam. Ini aneh. Mungkinkah Anda belum berbuat cukup banyak? Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Chen, aku juga menginginkannya. Saat ini,
Banyak wanita di sekitarnya juga menerkam Qin Chen. Tubuh mereka halus, putih dan lembab, seperti batu giok lemak kambing. Masing-masing memiliki wangi tubuh yang lembut dan menerkam Qin Chen, mencoba memeras Fang Muling keluar. Merasa dikucilkan dari kecantikan seperti harimau dan serigala di sekitarnya, Fang Muling, yang awalnya sangat pemalu, secara naluriah merasakan sedikit perlawanan di hatinya, seolah-olah wanita cantik ini mencoba merampas barang-barangnya yang paling berharga. Tidak, gumam Fang Muling tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan air mata di sudut matanya yang jernih, dia melihat wajah tegas dan tampan Qin Chen, dan tiba-tiba memeluk Qin Chen dengan erat. Hah, mengetahui bahwa pengekangan tidak bisa menggodaku, jadi kamu menjadi bergairah. Gumam Qin Chen tersenyum dingin, tetapi tidak ingin terus berpura-pura. Dia menenangkan gejolak di hatinya dan berteriak keras, rusak. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak, mencoba menerobos segala sesuatu di sekitarnya. Seluruh kehampaan bergetar hebat, dan keindahan yang menawan, dewasa, bangga, murni, dan belum dewasa di sekitar mereka menghilang dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Itu memang ilusi. Qin Chen mencibir, tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah Fang Muling di depannya tidak menghilang. Qin Chen mengerutkan kening. Mengapa Fang Muling masih di sini ketika semua orang menghilang? Mungkinkah orang ini berbeda dari yang lain? Hati Qin Chen tergerak, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi begitu, gumam Qin Chen memandang Fang Muling. Dia tidak mengenal wanita lain. Dengan kemauannya yang kuat, mungkin ilusi itu sendiri mengetahui bahwa mustahil untuk merayunya. Tapi, Fang Muling adalah seseorang yang sangat dia kenal. Ujian dari Istana 10 Kesengsaraan sangat jelas. Beberapa pria mungkin bisa menolak pertemuan yang tidak bisa dijelaskan, tapi sulit untuk menahan godaan dari kecantikan paling familiar di sekitar mereka. Dapat dikatakan bahwa meskipun wanita lain telah menghilang, ujian dan bahaya ilusi semakin meningkat. Memikirkan hal ini, Qin Chen tersenyum dingin dan hendak mendorong Fang Muling menjauh. Tiba-tiba, ada kekuatan jahat di kehampaan yang perlahan menyebar ke arahnya. Bola api jahat tiba-tiba muncul di tubuh Qin Chen. Darah di seluruh tubuh Qin Chen mendidih dalam sekejap. Rasa terbakar langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak, kekuatan ini. Gumam Qin Chen berubah warna seketika, dia jelas telah lulus ujian tingkat keempat sebelumnya, tetapi mengapa darahnya mendidih lagi sekarang? Bukan hanya darahnya, namun setiap sel di tubuhnya menjadi panas. Keinginan naluriah langsung memenuhi tubuhnya, membuatnya tak mampu mengendalikan tubuh dan pikirannya sama sekali. Qin Chen tidak melihat bahwa matanya telah berubah menjadi hitam pekat saat ini, seperti jurang, dan bahkan bagian putih matanya telah menghilang. Di suatu tempat dalam kegelapan, ada kekuatan yang menyerangnya. Ini, kekuatan jurang maut. Di tubuh Qin Chen, di pagoda Guyu, Kaisar Netherworld yang tersegel sepertinya merasakan sesuatu, dan kekuatan aslinya sedikit bergetar, mencoba membangunkannya. Namun, pada titik tertentu, kekuatan jahat ini diam-diam memasuki pagoda Guyu, langsung menutupi asal-usul Kaisar Netherworld. Dalam fantasi, oke, karena kamu tidak bisa melewati level kelima seperti ini, aku tidak percaya. Jika kamu masuk lebih dalam, kamu masih tidak bisa melewatinya. Mata Qin Chen menjadi gelap di beberapa titik, dan niat jahatnya seperti dewa iblis. Tangannya meraih pakaian Fang Muling, dia merobeknya dengan keras. Dengan suara robek, kain kasar rapuh Fang Muling langsung terkoyak, memperlihatkan sosok anggunnya. Qin Chen menggenggam erat Fang Muling dan bergabung dengannya dengan kasar. Kekuatan gelap yang mengerikan menyerang dengan ganas, membentuk pemandangan yang menakutkan di dunia ini. Dalam ilusi, Qin Chen dan Fang Muling dengan cepat terjalin. Setiap kali mereka terjalin, dampak menakjubkan melanda mereka, menyebabkan kekosongan di segala arah. Lawan api dengan api, Qin Chen telah melihat terlalu banyak ilusi. Terkadang, jika dia ingin menerobos ilusi, dia tidak harus tetap terjaga secara paksa. Dia juga dapat sepenuhnya tenggelam dalam ilusi. Namun, platform spiritual tetap jelas, dan ilusi juga tidak menyerang dirinya sendiri. Oleh karena itu, karena Qin Chen percaya bahwa Fang Muling lahir dari ilusi ini, dia langsung jatuh ke dalam ilusi tersebut dan ingin melarikan diri darinya. Qin Chen melancarkan serangan kekerasan terhadap Fang Muling. Tapi apa yang Qin Chen tidak sadari adalah ketika dia dan Fang Muling bergabung bersama lagi dan lagi,
kekuatan gelap yang aneh samar-samar terlihat di langit dan bumi di sekitarnya. Kekuatan gelap ini memancarkan nafas dingin, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan cahaya dingin. Kekuatan tak terlihat dilepaskan, menyebabkan pupil Qin Chen menjadi gelap, mengganggu sebagian kewarasannya. Di sekitar langit dan bumi, seluruh jalan laut kosmik terasa terkorosi dan sedikit runtuh. Di bawah pengaruh kekerasan Qin Chen, seluruh tubuh Fang Muling terasa panas dan dia menangis terseduh-seduh. Bagaimanapun, dia masih perawan, dan ini adalah pertama kalinya dia mencobanya. Bagaimana dia bisa merasakan dampak yang begitu dahsyat? Saat ini, dia seperti domba yang lemah, terus-menerus naik dan turun di laut yang ganas, menahan lapisan dampak. Namun, aura samar yang mewakili sumber kegelapan terbentuk di tubuhnya, dan setelah terjalin dengan kekuatan Qin Chen, kekuatan khusus dan aneh terbentuk di antara keduanya. Kekuatan ini begitu tersembunyi sehingga baik Qin Chen maupun Fang Muling tidak menyadarinya sama sekali. Di dunia luar, Fang Muling berdiri di sana dengan linglung. Bagi orang luar, dia terlihat normal, tetapi kenyataannya, tubuh dan jiwanya mengalami dampak yang tak ada habisnya, dan nafas khusus perlahan keluar dari tubuhnya. Ini, gumam leluhur Tuoba tiba-tiba merasakan sesuatu, mengerutkan kening, dan tiba-tiba menatap Fang Muling. Senior Tuoba, ada apa? Ucap penguasa istana kegelapan mau tak mau menoleh. Ada yang salah, kata leluhur Tuoba mengerutkan kening. Entah kenapa, ada perasaan krisis yang kuat di hatinya saat ini, seolah-olah akhir akan segera tiba. Leluhur Tuoba bergoyang dan tiba-tiba mendatangi Fang Muling. Senior Tuoba, apa yang kamu lakukan? Ucap Tuan Istana Anyu ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba berhenti di depan Fang Muling, tampak sedikit gugup. Kini Qin Chen sedang menjalani ujian. Leluhur Tuoba bisa dikatakan sebagai orang terkuat yang hadir. Dalam hitungan detik, ia mungkin bisa menghancurkan penguasa Istana Anyu. Kamu, minggir, ucap leluhur Tuoba menatap Tuan Istana Anyu dengan ekspresi yang sangat jelek, matanya melewati Tuan Istana Anyu dan mendarat di Fang Muling. Hati penguasa Istana Anyu tenggelam, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Senior Tuoba, sepertinya putriku tidak menyinggung perasaanmu bukan? Bukankah terlalu berlebihan berurusan dengan junior dalam kapasitasmu? Pada saat ini, penguasa Istana Anyu sangat marah di dalam hatinya. Sial, jangan bicara tentang etika bela diri lagi. Fang Muling adalah kartu truf terkuat antara Anyu Mansion dan keluarga Tuoba, dan merupakan penghubung terbesar untuk menghubungi Qin Shaoxia. Leluhur Tuoba ini tidak akan melihat bahwa Qin Shaoxia masih dalam ujian, jadi dia ingin membunuh putrinya agar dia bisa menyelesaikan masalah terbesar keluarga Tuoba bukan? Ketika leluhur Tuoba mendengar ini, dia tertegun sejenak. Kemana orang ini ingin pergi? Tapi ekspresinya sama sekali tidak santai, dan dia berkata dengan penuh perhatian, ada yang tidak beres dengan putrimu. Ada yang salah dengan gadis kecilku. Senior Tuoba, apakah kamu bercanda? Ucap penguasa Istana Anyu tampak jelek. Leluhur Tuoba terlihat serius, aku tidak berbohong kepadamu, dan tidak perlu berbohong kepadamu. Putrimu sepertinya memancarkan kekuatan khusus. Bahkan aku merasa sedikit berdebar oleh aura ini, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tahu pasti ada sesuatu yang terjadi padanya saat ini. Ucap leluhur Tuoba dengan sungguh-sungguh. Apa? Bahkan leluhur Tuoba merasakan jantung berdebar-debar. Gumam semua orang terkejut dan menoleh dengan tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, kamu akan mengetahuinya setelah kamu mencobanya sendiri, kata leluhur Tuoba dengan sungguh-sungguh. Tuan Istana Anyu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan leluhur Tuoba, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan berkata, Linger, apa maksud Senior Tuoba? Di hadapan semua orang, Fang Muling berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Linger, ucap penguasa Istana Anyu mengerutkan kening, dan pada saat ini, dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Karena Fang Muling tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dan mata Fang Muling terpejam saat ini, dengan ekspresi yang agak menyakitkan tetapi tak terlukiskan di wajahnya, yang memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Linger, ucap penguasa Istana Anyu mengubah warnanya dan mengulurkan tangannya untuk membangunkan Fang Muling. Namun sebelum tangannya menyentuh Fang Muling, terdengar ledakan, dan tiba-tiba aura yang sangat mengerikan meledak keluar dari Fang Muling,
penguasa istana Anyu dikirim terbang keluar, mengeluarkan seteguk darah di tempat. Penguasa istana Anyu segera menstabilkan tubuhnya, mengabaikan lukanya dan berteriak dengan cemas, "Linger." Kekuatan ini, gumam leluhur Tuoba mengubah warnanya, mungkinkah? Ketika leluhur Tuoba merasa ngeri, dia melihat istana 10 kesengsaraan di kejauhan tiba-tiba bergetar dengan keras. Awalnya, istana 10 kesengsaraan hanya membebaskan 5 sisi, sisanya 5 wajah benar-benar membuka mata jahat mereka pada saat bersamaan. Dari matanya, aura menakutkan yang mengguncang seluruh lautan kosmik langsung berkembang. 10 sisi aula 10 kesengsaraan diaktifkan pada saat yang sama, dan beberapa napas menakutkan memasuki tubuh Qin Chen dalam sekejap. Kebingungan, menghancurkan, mati, putus asa, berbagai aura menakutkan memasuki tubuh Qin Chen hampir bersamaan, menyebabkan Qin Chen mengeluarkan raungan pelan. Tidak, mengapa 5 ujian tersisa dari istana 10 kesengsaraan dimulai pada waktu yang sama? Gumam leluhur Tuoba tiba-tiba berubah warna. Setiap ujian di istana 10 kesengsaraan penuh dengan bahaya, dan kebanyakan orang tidak dapat menahannya bahkan satu pun. Tetapi sekarang 5 ujian yang tersisa sebenarnya dimulai pada waktu yang sama, yang membuat leluhur Tuoba tidak bisa tidak terkejut. "Chen Sao," ucap Chen Sisi dan yang lainnya mengubah warna mereka dan hendak melangkah maju. Tetapi pada saat ini, kekuatan jahat Qin Chen meledak seketika, dan seluruh kehampaan alam semesta runtuh. Pada saat ini, dengan Qin Chen sebagai pusatnya, aturan laut kosmik dalam radius ribuan mil perlahan runtuh, membentuk kehampaan yang gelap. Dalam kehampaan itu, tidak ada aturan yang bisa beroperasi, termasuk aturan tertinggi laut kosmik. Di bawah nafas seperti itu, Chen Sisi dan yang lainnya langsung terguncang dan terbang mundur. "Hati-hati," ucap leluhur Tuoba juga mengulurkan tangan besarnya dan menekannya dengan kuat. Dalam sekejap, aura yang mewakili transenden tingkat ketiga naik ke langit dan langsung jatuh ke lokasi Qin Chen.